rekan sudah menyampaikan ya, mendemonstrasikan ya, mensimulasikan apa itu nursing. Jadi sekali lagi tujuan dari kami memberikan aktivitas ini tuh tidak lain adalah untuk memberikan setidaknya sekurang-kurangnya mengalami ya yang namanya nursing, sambil kita memantau juga dari segi regulasi ya, karena beda mungkin sudah sampaikan pada tahap konsep ya. Kalau di Amerika itu kita telenursing, orang telenursing bisa milih ya, jadi bisa milih mau itu datang langsung ke mau lewat dokter ya, mau lewat ada namanya family doctor ya, atau kita GP ya, general practitioner ya, GP, mau ke RN itu perawat S1 nurse ya, atau maupun ke NP ya, NP itu nurse practitioner ya. Jadi skala strata perawat tertinggi kalau di Amerika dan beberapa negara itu namanya NP, nurse practitioner. Jadi NP itu berbeda dengan RN. RN itu yang penting lulus ujian NCLEX ya namanya, atau ujian semacam UKOM-nya, udah selesai RN namanya. Nah, tapi kalau NP itu nurse practitioner itu harus minimal S2 ya, minimal S2, ada spesialisasinya ya. Jadi di S2 mendapatkan spesialisasi. Nah, di apa perbedaannya? Di sana kalau NP itu punya kewenangan untuk memberikan obat. Bahkan di beberapa negara bagian di Amerika itu ada NP yang memberikan obat yang narkotik. Saya juga heran, tapi itulah faktanya yang saya lihat ya. Oh, ternyata kayak gini ya di sini ya. Nah, seperti itu. Jadi sambil kita lihat atau pantau perkembangan dari regulasi yang mengaturnya ini, paling tidak saat ini model yang bisa kita adopsi adalah kita kolaborasi sama dokter gitu ya. Jadi misalnya puskesmas, ini paling gampang nih, dari puskesmas atau klinik yang bikin layanan telenursing gitu ya, di mana layanan itu ditanggungjawabkan oleh seorang dokter dan yang dijalankan oleh teman-teman perawat di khususnya rawat jalan ya, hanya bisa berlaku rawat jalan. Saya kira itu. Kemudian mungkin untuk kelompok 1 tadi lumayan ini ya, overall sudah bagus, tapi memang tadi skenario-nya sempat ditampilkan juga. Saya kira harusnya kelompok 2 ya, nggak apa-apa, saya mulai kelompok 1. Bisa diwakili dengan prolog. Namun kelompok 1 sangat berhasil dalam hal saya rasa ini yang paling terbaik di antara yang ada. Semuanya baik, tapi ini salah satu yang paling oke, dimana penggunaan toolsnya ya. Jadi pasien itu kan kalau jarak jauh paling susah kita adalah BHSP-nya kan ya. Ya kalau kita kurang alat untuk membantu kita, visual, kemudian mungkin ya video ataupun apapun itu sangat membantu kita dalam engagement kita sama pasien ya. Itu yang paling sulit, itu BHSP sama pasien. Sehingga ketika punya kita tools yang menarik, yang banyak, yang variatif, saya kira itu bisa membantu kita untuk mempercepat kita punya engagement dengan pasien kita. Kemudian ini tadi juga saya dapat di kelompok 4 ya, 4 dan 1, 3 juga ya, dimana yang paling penting juga adalah tools clearance ya, dimana sebelum kita mulai sesi nursing jangan pernah skip mengenai clearance dari sisi toolnya ya. Jadi pastikan kameranya baik, cahayanya bagus, kemudian sudut pandang gambarnya bagus, kemudian suaranya terdengar dengan jelas, karena ini betul-betul kita rely on technology ya. We rely on technology kalau kita melakukan yang namanya nursing. Jadi kalau itu kita skip atau miss, itu kadang-kala mengurangi efektivitas dari kunjungan nursing pasiennya. Nah, selanjutnya adalah kelompok 2 ya, kelompok 2. Nah, ini poin edukasinya di sini yang saya highlight yang sangat-sangat komprehensif dan bagus, dan itu tailored. Jadi gini, kalau tailored ini rata-rata apa yang saya dapatkan informasinya ini tidak general gitu loh ya. Beda ketika saya ada di kelas-kelas mungkin di kampus lain atau seperti apa, itu ya cenderung ya kalau Bapak hipertensi atau TB hindari ini, lakukan ini.
itu barangkali pasiennya juga udah tahu, apalagi ketika literasinya bagus ya. Pasien-pasien yang telenursing, kalau kita lihat statistik, sebenarnya cenderung oleh pasien-pasien yang sudah pintar. Jadi pasien-pasien yang sudah berpendidikan, dalam tanda kutip literasinya bagus gitu. Jadi basic-basic ilmu ataupun pendidikan kesehatan yang kita berikan sebenarnya itu mereka udah tahu gitu, udah paham gitu. Tinggal kita ingatkan. Nah, kelebihan dari salah satunya dari kelompok 2 adalah dia itu men-tailor informasi ini sehingga itu benar-benar fokus untuk si pasien itu dan bisa memberikan informasi tadi ya mengenai luka dengan sangat komprehensif ya. Kemudian ya sebenarnya kalau kita melakukan telenursing ini sangat bagus juga di kelompok 3 ya, di mana itu ada di stressing ya, di highlight persoalan follow up-nya. Jadi follow up plan itu penting. Jadi setelah ini ngapain gitu, pasiennya ngapain, setelah ini ngapain, itu jangan lupa kita evaluasi sebelum berpisah dengan pasien. Karena lagi-lagi karena kita sifatnya online kayak gini aja nih, kalau saya memberikan kelas misalnya dan saya nggak ada metode mungkin evaluasi atau penugasan, mungkin akan sulit gitu, loss ya, seperti itu. Jadi itulah tantangannya di era digital sekarang. Jadi makanya teman-teman, TikTok ataupun YouTube Short atau Facebook itu diciptakan itu paling banyak 15 detik. Karena di masa sekarang ini, di era informasi sekarang ini, attention span-nya manusia itu menurun ya. Jadi kalau kita belajar kognitif teori, sebenarnya manusia itu ada batasnya untuk menerima informasi. Nah, sementara kita ini didesain dengan era sosial media, dikit-dikit scroll, itulah yang membuat otak kita saat ini attention span-nya menurun gitu. Jadi kemampuan kita untuk fokus itu menurun ya. Nah, tapi ini juga menjadi hal yang bukan sepenuhnya salah gitu. Ini kita anggap sebagai fenomena. Nah, cara kita sebagai perawat menjawab ataupun menghadapi fenomena itu adalah kita berikan kepada pasien asupan-asupan yang cukup gitu. Artinya ya memang begini adanya. Jadi ya kita bikin video edukasi ya udah 15 detik gitu. Jangan panjang sampai 5 menit gitu, terlalu panjang ya, maksimal 1 menit kalau edukasi gitu untuk video-video atau apapun itu ya. Jadi kita sesuaikan juga, apalagi anak-anak gitu ya. Jadi anak-anak itu harus singkat, padat, dan jelas gitu. Dan upayakan banyakkan demonstrasi dibanding menjelaskan atau ceramah. Kemudian ya ada satu hal saya highlight juga di kelompok 3 yaitu paymentnya ya. Jadi sebenarnya ini juga penting bagi pasien. Jadi sebenarnya kalau kita set up di awal paymentnya itu sedikit, maka pasien itu sebenarnya sudah paham gitu. Jadi tidak masalah kalau kita tidak mengulang gitu. Tapi ada baiknya juga sebelum ditutup disampaikan gitu, seperti di kelompok 3. Jadi tidak ada masalah karena kan ini servis. Dan saya suka kalau tadi siapa ya, saya lupa kelompok berapa itu yang kasih harga 300.000. Jadi ke depan ya kelompok 3 ya juga ya, mantap ya. Jadi ini yang pengen kita bawa, misi ini sebenarnya yang kita bawa. Jadi harga konsul ke perawat itu jangan dikasih murah-murah gitu ya, kasih yang mahal gitu, kasih. Jadi tanamkan mindset bahwa layanan kita tuh berharga gitu. Jadi karena pada dasarnya kita kan fokusnya ke kebutuhan ya. Bapak Ibu sudah lebih senior dibanding mungkin saya kalau persoalan di klinis gitu ya. Jadi kita berbasis kebutuhan dan kita benar-benar tahu pasien ini seperti apa. Mungkin kita yang bisa memproyeksikan, ibarat cenayang, barangkali nanti pasien ini segini kan, karena kita udah mengalami sangat panjang gitu di klinis seperti itu. Jadi itu yang perlu kita pikirkan. Kelompok 4, jadi 1, 2, 3, 4 sudah ya. Kelompok 4 literatur validasi histori. Nah, ini yang bagus juga nih kelompok 4 ya. Jadi sangat penting karena kita upayanya singkat ya, karena waktu bertemu kita singkat. Jadi selalu lakukan validasi terhadap historical datanya pasien. Jadi kalau misalnya pasien sudah apa di masa yang lalu, kemudian dia sudah ini demam ya, kemudian dia sudah mungkin alerginya juga. Jadi kalau di secara internasional itu ada namanya International Patient Summary. Jadi itu
sekitar 12 pertanyaan yang kita tanyakan kepada pasien. Silakan dicari data-datanya juga. Jadi sesederhana ketika mau ke luar negeri misalnya ya, itu 12 item itu, alergennya apa, kemudian riwayat penyakitnya apa, ya obat yang diminum apa saat ini. Nah paling seperti itu yang kita fokuskan ya, ditanyakan kepada pasiennya. Terlalu panjang, jangan terlalu singkat. Oke, saya kira itu ya untuk kelompok 1 dan 4 secara general sudah sangat bagus. Saya apresiasi teman-teman upayanya, effortnya untuk menyiapkan ini. Saya tahu ada teman-teman yang menyiapin skenario, harus searching background ya. Nah, terima kasih teman-teman sudah menyiapkan itu. Saya kira itu, silahkan teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan untuk hari malam ini. Baik, sebelum kita tutup, silahkan. Cukup ya, nanti kalau misalnya ada tiba-tiba pertanyaan, chat aja di Instagram atau di email atau di LinkedIn ya, cari aja Sadi Yusuf, pasti ketemu kalau di itu ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba pertanyaan